Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya ke Manadak Tadabbur part berapa nih? Part 4 ya. Ya, Maliki Yaumiddin ya, yang menguasai hari pembalasan. Uh, gurih-gurih sedap nih ya. Oke, setelah di awal-awal ya Allah ngasih ayat-ayat penuh kasih sayang dan kelembutan gitu ya. Sekarang suasananya jadi mulai berubah nih. Ya nggak horor juga sih, tapi kayak serius gitu. Ibarat kita lagi ngobrol ngobrol santai ya sama orang tua gitu. Terus tiba-tiba orang tua kita bilang, "Nah, kita perlu bicara nih." Langsung dek gitu ya. Ada apaan nih ya. Nah, kita mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya, nuansanya ya, ayat ini tuh. Setelah hati kita dibuat tenang dengan Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya, Allah langsung ngingetin kita tuh bahwa Allah juga adalah Malik gitu ya, sang penguasa gitu. Tapi bukan penguasa kota, penguasa negara atau semesta Marvel enggak gitu ya. Tapi penguasa hari pembalasan ya. Buya Hamka pernah ngejelasin gini, Yaumiddin itu hari dimana semua rahasia dibongkar gitu ya. Hari dimana nggak bisa lagi bilang, aduh maaf pak saya lupa nggak bawa SIM, nggak bawa SNK gitu ya. Atau ini bukan salah saya pak, itu teman saya yang ngajak gitu, bla bla bla, nggak gitu. Di hari itu nggak ada lagi pengacara ya, nggak ada lawyer ya, nggak bisa nyogok, nggak bisa ngeles gitu ya. Semua jadi jelas ya, yang baik jadi kasih ganjaran, yang curang ya siap-siap aja gitu ya. Tapi ingat ya, ayat ini datang setelah Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Artinya sebelum diadili, Allah tuh udah sayang duluan gitu ya. Bayangin betapa adil dan lembutnya pengadilan Allah, pengadilan akhirat itu ya. Jadi kayak bayangin gitu deh, kita lagi lomba masak gitu ya. Setelah masakan ini kita bikin, kita siapin ya, dinilai, dan ternyata tiba-tiba yang jadi juri itu adalah ibu kita sendiri gitu ya. Nah lu gitu ya. Nah dia tahu ya kita suka nambahin mecin diem-diem gitu ya. Kita tahu kalau lagi masak kita suka kantuk dan selanjutnya. Nah begitu pula Allah gitu ya. Allah tahu semuanya ya. Ya Allah maha tahu gitu ya. Dia juga maha sayang gitu. Jadi pengadilannya itu mungkin bukan nggak pas ya kalau bilang kejam gitu, tapi penuh rahmat dan keadilan gitu ya. Jadi apa ya, kalau kita kadang ngerasa hidup ini nggak adil, yang jahat makin kaya misalkan ya, yang jujur malah digasak, atau yang terus ditinggalin, yang PHP malah bahagia gitu ya. Tapi ayat ini kayak ngasih apa ya, ngebisikin kita lembut gitu, tenang, belum hari pembalasan ya, cerita belum tamat, belum kelar gitu. Masih akan ada waktu di mana semua luka itu ya diobati ya, semua air mata dibalas keindahan asik gitu ya. Jadi kita tinggal bersabar ya, sambil terus berbuat baik gitu ya, karena Allah tahu ya, Allah lihat dan Allah pasti balas gitu ya. Kalau di novelnya Andre Hirata itu Allah tahu tapi kadang menunggu gitu ya. Nah jadi coba deh kita insight dan amalan ini coba nih ya, ada 3 nih. Pertama, coba yuk latih hati kita untuk percaya pada keadilan Allah gitu ya. Kalau hidup terasa timpang ya, ya udah bilang dalam hati Maliki Yaumiddin ya. Dan ingat Allah hakim yang paling adil ya. Walas tenang gitu ya. Yang kedua, coba hidupin rasa tanggung jawab itu. Setiap perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan ya. Bahkan senyum kecil yang kita kasih ke orang lain, atau misalkan chat nyebelin yang kamu nggak jadi ya, nggak jadi di enter tuh ya chatnya, karena Allah sadar, Allah tahu tuh semua itu gitu kan. Jadi ya, lihat hati-hati ya, tanggung jawab. Yang ketiga, jangan takut untuk berbuat baik walau nggak dihargai sama orang ya, karena balasannya bukan hari ini ya. Bisa jadi ya di hari dimana semua kebaikan dicatat ya rapi dan dibayar tuntas gitu ya, kontan gitu ya. Jadi Malik Yaumiddin itu adalah pengingat paling lembut tapi tegas gitu ya, bahwa hidup ini bukan bukan bangun sandiwara ya. Semua yang kita lakukan akan kembali sama ke kita juga gitu ya. Dan tenang aja, sang hakim adalah yang maha pengasih, maha penyayang gitu. Jadi selama kita terus melangkah di jalan yang benar ya, beramal soleh, nggak beramal salah gitu ya nggak perlu takut ya. Dan yang penting jangan nyerah ya, karena kelak akan ada hari di mana
Insya Allah ya air mata kita jadi permata gitu ya. Sujud kita jadi mahkota dan kesabaran kita jadi tiket menuju kebahagiaan yang abadi. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.